Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Saya bersyukur oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, saudara dan saya pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama berkumpul di tempat ini memuji dan menyembah Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kegagahan kita, tapi hanya semata-mata karena oleh anugerah dan kasih kemurahan Tuhan. Dan saya bersyukur sekali pagi hari ini Tuhan masih mempercayakan dalam hidup saya untuk melayani Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan bukan karena kepintaran saya, bukan karena kehebatan saya. Tuhan masih memakai saya untuk melayani Tuhan. Dan saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini saya masih dipercayakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini yang mempercayakan saya kembali untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur pasal 23, saudara. Mazmur pasal yang ke-23. Ini Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Mazmur pasal 23 ini adalah sebuah kesaksian pribadi Raja Daud, saudara. Ketika beliau dalam masa hidupnya mengalami banyak hal dalam proses kehidupan, perjalanan hidupnya ketika beliau sebelum jadi raja dan sampai sesudah jadi raja. Dia merasakan pertolongan Tuhan, dia merasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Makanya dia rangkum kesaksiannya ini di dalam Mazmur pasal 23. Dan kita boleh bersama-sama pagi hari ini akan membaca dan mempelajari Mazmur ini, supaya saudara dan saya juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Raja Daud. Menikmati janji Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 23 ini mengandung begitu banyak janji Tuhan. Baik janji yang bersifat untuk saat ini kita hidup dan janji untuk hidup kekal. Tapi janji itu tidak bisa kita nikmati begitu saja, saudara. Ada hal yang harus kita lakukan untuk menikmati janji itu. Janji itu sudah diberikan oleh Tuhan. Tetapi untuk menikmati janji itu ada kunci, ada cara, ada hal yang harus kita kerjakan. Minimal ada dua kunci yang saya ingin bahas pada pagi hari ini. Kunci untuk menikmati janji Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar dari kitab Mazmur pasal 23 ini. Kita akan belajar bersama-sama, kita akan baca Mazmur pasal yang ke-23. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, setiap kali saya membaca ayat ini, firman Tuhan ini, saudara, saya sangat terharu, saya sangat bersyukur. Ketika saya baca ini, saudara, ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya untuk memproses hidup saya. Untuk saya bisa menikmati janji Tuhan. Saya harus mengalami banyak hal dalam hidup.
Saudara, di dalam Mazmur pasal 23 ini ada minimal ada 3 janji yang Tuhan ingin janjikan buat saudara dan saya, untuk saudara dan saya nikmati. Kita akan lihat bersama-sama ayat yang kedua tadi dikatakan, janji yang pertama, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dan kita akan membandingkan ke Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang 17. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Dikatakan di sana begini saudara, Wahyu 7 ayat yang ke-17, begini bunyi firman Tuhan. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saya ulangi lagi, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini berbicara tentang janji hidup aman, damai, dan penuh dengan sukacita. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka. Ini berbicara bukan pada saat ini saudara. Ini berbicara tentang kekekalan, hidup setelah kematian. Firman Tuhan ini berbicara tentang janji Tuhan yang harus kita terima, kita nikmati setelah kematian. Hidup damai, hidup yang penuh sukacita. Dikatakan di sana, tidak ada air mata lagi, karena Allah sendiri yang menghapuskan air mata di situ. Jadi hidup aman, damai, penuh sukacita. Saya mau bicara begini saudara, di dalam dunia ini, untuk saat ini dan ke depan, bukan akan semakin baik. Untuk mendapatkan keamanan dalam hidup kita, itu sangat-sangat mungkin tidak ada saudara. Karena apa? Mungkin di luar sana sering kali kita mendengar berita sana sini, ketidaknyamanan, ketidakamanan. Mungkin ada banyak sekali kejahatan dan sebagainya. Dan janji firman ini mengatakan hidup aman, damai, penuh dengan sukacita. Dan itu janji setelah kematian. Janji yang kedua yaitu di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat ke-28. Dikatakan sana begini saudara. Yohanes 10 ayat ke-28, begini bunyi firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini sebuah kepastian saudara, sebuah kepastian yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan kepada setiap orang percaya kepadanya. Bahwa di sana dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu ada batasnya enggak saudara? Tidak ada. Selama-lama-lamanya, tak ada batasnya saudara. Hidup dalam keabadian. Dikatakan di sana, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Kata binasa ini berbicara tentang kebinasaan kekal saudara, api neraka. Orang yang menerima janji ini, yang bisa menikmati janji ini, maka dia hidup di dalam kekekalan bersama Tuhan. Hidup di dalam surga, bukan di dalam neraka. Janji yang ketiga kita lihat Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Begini bunyi firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya ulangi lagi. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata segala kelimpahan di sini berbicara tentang segala yang kita inginkan sebenarnya saudara. Apa yang saudara butuhkan, Tuhan sediakan. Dalam tanda petik kebutuhan yang saudara, bukan keinginan. Kata kelimpahan di sini, segala kelimpahan adalah segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Ini janji firman Tuhan
yang saya bisa rangkum di dalam Mazmur pasal 23. Tapi saudara, untuk supaya saudara bisa menikmati janji Tuhan itu, ada satu kunci di dalam Mazmur pasal 23, kuncinya di ayat yang keempat, saudara. Ini kebenaran firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama. Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lembah kekelaman, saudara, itu satu tempat di Israel sana, di Timur Tengah, di tanah Yehuda. Itu satu tempat di padang gurun. Di situ ada satu lembah dan kanan kirinya itu jurang, saudara. Jadi kalau sekali masuk lewat situ, maka dia tidak bisa mundur, harus terus jalan ke sana. Jadi lembah kelam itu berkelok-kelok, penuh dengan bahaya. Sekali waktu bisa saja itu tanah itu longsor. Sekali waktu bisa saja ada pencuri perampok datang di sana. Kawanan domba ini kawanan yang lemah, saudara. Dia tidak punya senjata, dia tidak punya tanduk, dia sangat lemah, maka sangat jadi incaran bagi binatang buas, bagi pencuri. Bicara tentang lembah kekelaman, ini bicara tentang sesuatu hal yang saudara saat ini alami. Mungkin kesukaran, mungkin saudara sedang mengalami, saya tidak tahu masalah apa yang saudara alami, problema apa yang saudara alami. Sesuatu hal yang saudara tidak inginkan tapi terjadi. Sesuatu hal yang saudara tidak mau terjadi tapi saudara harus ada di tempat itu. Lembah kekelaman adalah lembah sesuatu tempat di mana Tuhan izinkan bagi domba-dombanya masuk dan melewati itu supaya bisa menikmati janji Tuhan. Untuk menikmati janji Tuhan harus melewati lembah kelam itu, saudara. Ini yang Tuhan inginkan buat saudara dan saya. Mengerti maksud dan rencana Tuhan. Ada kunci untuk menikmati janji Tuhan. Lembah kekelaman ini untuk membuktikan pribadi Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Lembah kekelaman itu membuktikan bahwa Yesus Kristus hadir di sana. Yesus Kristus sebagai Allah yang omnipresent, Yesus Kristus sebagai Allah yang maha hadir, dia ada di sana buat saudara. Ketika saudara sudah tidak ada lagi jalan keluar, sudah mengalami jalan buntu, seolah-olah tidak ada lagi solusi, Yesus ada di sana sebagai gembala yang baik. Kawanan domba itu ketika melewati lembah kelam, dia mengikuti gembalanya. Dan saya tadi sudah katakan, lembah kelam itu berkelok-kelok, saudara. Di depan tidak ada yang tahu. Setelah kelokan atau belokan yang pertama, kedua aman, ketiga tidak ada yang tahu. Di sana itu ada apa? Di ujung sana. Entah itu mungkin ada serigala, entah itu ada perampok, entah itu ada singa gurun. Tidak ada yang tahu. Bahaya mengancam para domba-domba ini. Tetapi sekali lagi, lembah kekelaman untuk supaya manusia yang percaya kepada Tuhan, domba-dombanya ini mengalami pribadi Kristus, untuk supaya tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Lembah kekelaman ini bicara tentang satu keadaan yang saat ini saudara sedang alami. Saya tidak tahu masalah saudara apa. Mungkin saudara mengalami yang baik, yang kaum muda, remaja, mungkin masih sekolah, studi, mungkin yang sudah selesai sekolah, masa-masa mencari jodoh, mungkin yang bekerja sedang mengalami kepailitan, mungkin saudara yang sedang bisnis sedang ada problem dalam bisnis saudara, mungkin saudara yang kerja di instansi pemerintahan saudara sedang ada masalah di instansi saudara. Saya tidak tahu, dan semuanya itu seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar. Saudara sedang ada di tempat yang dimana saudara tidak inginkan, tapi saudara berada di sana. Itulah lembah kekelaman. Pertanyaannya, adakah saudara masih mengingat Kristus sebagai gembala yang baik ketika saudara mengalami masalah itu? Lembah kekelaman untuk menunjukkan eksistensi Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Untuk menunjukkan keberadaan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik
hadir di sana buat saudara dan saya. Kita akan banyak belajar saudara pagi hari ini tentang firman Tuhan. Kita akan banyak baca firman Tuhan. Kunci menikmati janji Tuhan, yang pertama, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang baik sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman. Kunci yang pertama adalah tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang baik sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Ini yang bicara Yesus sendiri saudara. Kalau saudara baca dari ayat yang pertama, pasal 10, Yohanes 10 ayat yang pertama itu, ini berbicara tentang pribadi Yesus sebagai seorang gembala. Di ayat yang ke-11 ini mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan itu sudah terjadi. Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Janji itu sudah diberikan. Janji itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya, saudara sudah menikmati janji itu? Untuk menikmati janji itu, kita harus tetap percaya kepadanya, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman. Pada saat saudara mengalami masalah, di saat itulah Tuhan Yesus hadir nyata bagi saudara. Seringkali ketika kita punya masalah dalam hidup, waktu kita masuk dalam lembah kekelaman, yang kita pikirkan, yang kita ingat adalah orang lain yang bisa menolong kita. Saat kita ada di dalam lembah kekelaman, yang kita pikirkan adalah kekuatan kita. Saya pasti punya sesuatu yang bisa saya andalkan. Jabatan, kekayaan. Mungkin saudara akan berpikir, orang tua saya kaya, saya masih bisa ditolongnya. Mungkin om saya, mungkin kenalan saya dan sebagainya. Ketika kita mengalami problem dalam kehidupan kita, kita tidak lari kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, tapi kita percaya kepada manusia, percaya kepada diri sendiri, kekuatan kita sendiri. Padahal yang Tuhan inginkan ketika kita masuk dalam lembah kekelaman, kita mempercayai Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, hadir di sana untuk saudara dan saya. Tapi yang sering terjadi, mungkin bagi saudara yang tidak punya orang yang bisa saudara andalkan, saudara mulai mempertanyakan Tuhan. Eksistensinya saudara mulai bertanya, di mana engkau Tuhan? Katanya engkau Allah yang maha hadir, omnipresent, engkau segala sesuatunya selalu hadir di mana tempat. Tapi kenyataannya pada saat saya mengalami di titik ini, di saat saya mengalami yang namanya lembah kekelaman, di mana engkau Tuhan? Berapa banyak orang Kristen seperti ini saudara? Banyak sekali. Di gereja memuji Tuhan, oh haleluya Tuhan, engkau gembala yang baik, engkau Allah yang baik. Saat saudara mengalami sesuatu yang baik, saudara bisa memuji Allah yang baik. Tapi pada saat saudara mengalami lembah kekelaman, masihkah saudara punya mulut ini mengatakan, engkau Tuhan Yesus, gembala yang baik, hadir dalam kehidupan saya, menolong saya? Masihkah saudara bisa mempercayainya sebagai Tuhan, sebagai gembala yang baik yang menolong saudara? Berapa banyak anak Tuhan di gereja mulutnya menyembah Tuhan, begitu keluar tempat ini, ketika ada masalah, dia lari dari Tuhan. Ironisnya dia lari kepada manusia yang dianggapnya memiliki kemampuan lebih. Saya mengenal banyak teman saudara, begitu dia punya masalah, problema, yang dulunya setia bahkan pelayanan, tiba-tiba dia dengan entengnya ngomong, saya sudah pergi ke pendoa menanyakan sesuatu hal ini. Maaf saudara, dalam tanda petik, pendoa bagi orang Kupang, karena saya pernah tinggal di Kupang, itu adalah paranormal saudara, dukun. Ketika kita punya masalah, bukan lari kepada Tuhan, tapi pergi ke dukun, pergi ke orang-orang pintar. Berapa banyak dari antara kita yang seperti itu?
Dan pagi hari ini janji Tuhan, kalau saudara mau menikmati janji Tuhan itu, hidup kekal, hidup damai, tidak ada air mata itu, saudara harus mempercayakan hidup saudara kepada gembala yang baik. Amin. Pagi ini saudara, buat saya pribadi firman itu begitu luar biasa, saudara. Ini kesaksian Daud sepanjang hidupnya. Dia seorang raja, saudara. Tapi ketika dia mengalami masalah, dia sering mengalami masalah yang sangat-sangat berat, saudara. Bahkan dia pernah diberontak oleh anaknya sendiri. Ketika dia menghadapi anaknya, dia dikejar-kejar. Dia tidak lari kepada manusia. Relasinya banyak, saudara. Dia raja, banyak teman, raja-raja yang lain yang bisa membantu. Tapi dia memilih lari kepada Tuhan. Ketika dia dikejar sama mertuanya, sama Saul, dia memilih untuk jalan lebih mengandalkan Tuhan. Ini yang Tuhan mau buat saudara dan saya pagi hari ini. Ketika saudara mengalami masalah dalam hidup saudara, ketika saudara berada di lembah kekelaman, saudara masih mengandalkan Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah gembala saya yang baik. Engkau yang akan terus membimbing, menuntunku ke jalan yang benar. Itu yang Tuhan mau, saudara. Dan ketika saudara mengaminkan ini, ketika saudara menyatakan itu pada Tuhan, satu kunci saudara sudah pegang untuk menikmati janji Tuhan. Saudara mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan, gembala yang baik. Saudara masih mempercayai Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, sekalipun saudara mengalami masalah dalam hidup saudara yang terburuk sekalipun, saudara masih mencari Tuhan, masih mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan, masih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang Tuhan mau, saudara. Saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan nyawa buat saudara. Itu satu bukti bahwa dia adalah gembala yang baik. Dan Tuhan sendiri menyatakan di dalam Mazmur tadi, kita akan lihat Mazmur yang pasal yang keempat, Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ini satu pernyataan iman. Sebab Engkau yang omnipresent, yang maha hadir itu. Sebab Engkau yang memiliki segala sesuatu itu hadir dalam kehidupanku pada saat aku ada di lembah kekelaman. Ini suatu pernyataan iman, saudara. Masihkah engkau memiliki pernyataan iman itu? Di hari-hari ini yang sangat sulit. Mungkin ekonomi sedang sulit, sedang pailit. Ataukah saudara mulai mau meninggalkan Tuhan? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada, saudara, itu alat perang atau alat untuk melawan. Kalau gembala-gembala di Israel itu mereka punya dua senjata, saudara. Gada dan tongkat. Gada ini berbicara alat untuk menghalau musuh, baik itu perampok, baik itu binatang buas. Dan ini berbicara tentang otoritas Tuhan. Ini berbicara tentang kuasa Tuhan. Allah yang maha hadir itu, dia punya otoritas. Dan dia dikatakan di sana, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Itu pernyataan Raja Daud, dan itu benar adanya, saudara. Ketika saudara sedang mengalami masalah, Tuhan siap dengan gadanya menghadapi musuh-musuh kita. Tuhan selalu siap sedia untuk memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Otoritasnya, kuasanya diberikan buat saudara. Apalagi yang meragukan buat saudara masih tidak percaya pada Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Tongkat berbicara tuntunan, berbicara tentang sesuatu yang untuk menuntun langkah hidup setiap domba-domba itu. Di padang gurun itu mereka memiliki tongkat, saudara. Ketika tongkat itu digunakan kepada gembala, ketika setiap kali ada domba yang mulai melenceng atau meninggalkan kawanannya, itu dipakai untuk gantol. Apa istilahnya, saudara? Untuk mengembalikan kembali kepada kawanannya. Itu tongkatnya berbentuk melengkung. Kalau kita pernah lihat ada gambar-gambar Tuhan Yesus membawa tongkat dan itu ada lengkungan itu, saudara. Itu ada fungsinya, saudara. Tongkat itu berbicara tentang pertolongan.
Tongkat itu berbicara menuntun setiap langkah domba-domba itu, menuntun setiap orang percaya. Tuhan Yesus memberikan tongkat itu buat saudara dan saya. Pertanyaannya, masihkah kita meragukan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik? Sungguh luar biasa firman ini, saudara. Jadi kalau saudara mau menikmati janji Tuhan, saudara harus tetap memiliki iman percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik itu, Maha Hadir itu. Dia memberikan nyawa buat saudara. Dia akan menolong setiap masalah saudara. Dia akan memberikan jalan solusinya, jalan keluarnya setiap problema kehidupan kita. Bahkan dia akan siap membentengi saudara ketika ada musuh. Musuh kita bukan melawan darah dan daging, kata firman Tuhan, tetapi melawan penguasa-penguasa udara, penghulu-penghulu udara, si iblis, saudara. Jadi saudara ketika menjadi orang percaya itu, saudara bukan aman. Saudara itu sedang diintai. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, musuhmu seperti singa yang sedang mengaum-ngaum. Dan ketika kita lengah, musuh itu akan menelan kita. Kita hanya bisa terlewatkan, kita hanya bisa terhindar dari musuh kita kalau kita tinggal di dalam kawanan domba, di dalam penggembalaan Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Dia. Yang pertama, untuk menikmati janji Tuhan adalah tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang baik, sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman. Yang kedua, untuk menikmati janji Tuhan, kuncinya adalah hidup senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan baca di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yang bisa menuntun saudara ke jalan yang benar, dari kebenaran menuju kebenaran, itu hanya Roh Kudus. Bukan akal kita, saudara. Bukan kepandaian kita. Maka kuncinya kedua adalah hidup senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13 kita akan baca. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat ke-13, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya ulangi lagi. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara kembali ke lembah kelam tadi, saudara. Lembah kelam ini berbicara juga tentang masa depan, saudara. Karena di lembah kekelaman ini ada satu kelokan-kelokan yang di depannya tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sana, ada apa di sana. Ini berbicara tentang masa depan kita, saudara. Siapa yang tahu di sini tentang masa depan kita? Sekalipun dia seorang paranormal, dia hanya mereka-reka, saudara. Paranormal itu hanya menerka-nerka, bukan sebuah kepastian. Tidak ada yang tahu tentang masa depan kita. Tidak ada yang tahu di lembah kekelaman itu di ujung sana ada apa. Tetapi bagi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan diberitahu, saudara, bahwa di depan situ tuh ada masalah, di depan itu akan ada musuh, di depan itu ada serigala, di depan itu ada bahaya. Ada warning, saudara. Ketika saudara dipimpin oleh Roh Kudus, ketika saudara mau berbuat jahat, ketika saudara mau melenceng dari firman Tuhan, ketika saudara mau berjalan di dalam dosa, ada warning di dalam hati saudara. Hey, itu tidak baik, itu melanggar firman Tuhan. Kembali. Orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang senantiasa dipimpin dari kebenaran menuju kebenaran. Kunci untuk menikmati janji Tuhan yang kedua adalah saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus.
pertanyaannya, berapa banyak anak Tuhan yang mau hidupnya, menyerahkan hidupnya, dipimpin oleh Roh Kudus? Yang ada adalah dipimpin oleh daging kita. Karena manusia kecenderungan hatinya adalah berbuat dosa, karena hidupnya dikuasai oleh daging. Perbuatan daging itu nyata, saudara. Hawa nafsu. Manusia itu selalu dikuasai oleh hawa nafsu, saudara. Maaf kata, dalam dunia sekuler ada istilah begini, kita miskin itu bukan karena kita tidak punya apa-apa, tetapi kita dikuasai oleh keinginan, bukan kebutuhan. Hawa nafsu seperti itu, saudara. Keinginan lebih besar daripada kebutuhan. Yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang kita butuhkan, tapi itu sesuatu yang kita inginkan. Dan kehidupan manusia cenderung seperti itu hidupnya. Keinginan untuk berbuat dosa dalam kehidupannya. Maaf kata, bagi anak-anak muda, seringkali jatuhnya di situ oleh hawa nafsu, kedagingan. Berapa banyak kita yang sudah sering jatuh di situ, saudara. Dan hari ini Tuhan masih beri kesempatan untuk kita berbalik kepada jalan Tuhan. Untuk kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin di antara kita saat hari-hari ini sudah mulai melenceng, mulai menyimpang dari firman Tuhan, mulai tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan ingatkan kembali untuk saudara menyerahkan hidup saudara untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Hanya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus yang bisa menikmati janji Tuhan itu, saudara. Seberapa banyak yang hadir pada pagi hari ini, siang hari ini, saudara mau menyerahkan hidup saudara untuk dipimpin Roh Kudus? Itu hak saudara, itu free will saudara, hak bebas saudara untuk memilih. Tapi ingat, setiap pilihan ada konsekuensinya. Apapun pilihan saudara, Tuhan tidak pernah memaksa saudara. Ketika engkau mendengar firman Tuhan pagi hari ini, saudara mau memilih untuk mengeraskan hati saudara. Oh, itu firman bukan untuk saya. Atau saudara memilih untuk melunakkan hati saudara. Ya Tuhan, ampuni saya mau hidup dipimpin Roh Kudus. Itu pilihan saudara. Firman Tuhan pun tidak memaksa saudara. Tetapi janji firman Tuhan, ketika saudara mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka saudara akan menikmati janji Tuhan. Hidup dipimpin Roh itu berarti Roh Kudus akan menyatakan seluruh kebenaran Allah kepada kita. Kita tadi sudah baca tadi, saudara, ayatnya Yohanes 16 ayat 13 sampai 15 tadi. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Yohanes pasal yang 16 ayat 13 sampai 15. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan Ia akan Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Artinya, apa yang dikehendaki Bapa kepada setiap orang percaya, itu yang akan disampaikan kita melalui Roh Kudus, saudara. Bagaimana saudara mau melakukan kehendak Bapa kalau saudara tidak pernah mendengar suara Bapa? Bagaimana saudara mau melakukan kehendak Tuhan, melakukan yang benar menurut Tuhan, tapi saudara sendiri tidak pernah tahu maunya Tuhan itu bagaimana? Saudara hanya bisa melakukan kebenaran, melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bila mana saudara tahu apa maunya Tuhan. Dan itu hanya melalui Roh Kudus. Ketika saudara dipimpin oleh Roh Kudus, itu artinya saudara dituntun, diberitahukan oleh Roh Kudus hal-hal yang benar yang dari Bapa. Ini loh yang benar. Kamu harus melakukan ini loh, supaya kamu menyenangkan hatiku. Kamu harus melakukan ini loh, supaya kamu berkenan kepadaku.
Bukan menurut apa yang kita punya, bukan menurut apa yang ada di pikiran kita. Oh, saya memuji Tuhan, haleluya, jingkrak-jingkrak. Maaf saudara, kita loncat sana loncat sini dengan ego kita, dengan maunya kita, tapi belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Berbeda kalau Tuhan itu yang memang yang suruh saudara. Maka orang yang mau mendengarkan suara Tuhan, mau dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan dengar suara Tuhan, apa maunya Tuhan. Dan begitu dia dengar, dia akan melakukan, dan dia akan menyenangkan hati Tuhan. Hidup dipimpin Roh Kudus itu berarti Roh Kudus akan menyatakan seluruh kebenaran Allah kepada kita. Yohanes 16 ayat 13 ayat 15 tadi. Yang kedua, Roh Kudus mengajak serta memimpin kita untuk hidup kudus di hadapan Allah. Hidup senantiasa dipimpin Roh Kudus itu berarti Roh Kudus mengajak serta memimpin kita untuk hidup kudus di hadapan Allah. Saudara, saya tadi sudah katakan, kecenderungan hati manusia untuk berbuat dosa. Tetapi ketika kita dipimpin Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang senantiasa mengajak dan mengingatkan kita, hei, itu salah, kembali kepada jalan yang benar. Hei, itu tidak benar, kembali kepada jalan Tuhan. Itulah Roh Kudus saudara. Maka ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus itulah yang akan mengajak kita dan bahkan memimpin kita untuk hidup selalu dalam kebenaran Tuhan. Kita akan baca ayatnya saudara. Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Galatia 5 pasal yang ke-16 sampai 25. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat yang ke-25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kunci ayat 24 saudara, kita baca ulang. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Pertanyaannya sekarang saudara, saudara milik Kristus? Saya yakin dan percaya saudara jawabannya 100% yang hadir di sini. Saya milik Kristus. Kalau saya tanya satu-satu pasti saudara akan mengatakan saya milik Kristus. Tetapi dengan jelas di sini dikatakan ayat yang ke-24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Pertanyaannya kembali, saudara sudah menyalibkan daging dengan hawa nafsu dengan segala keinginannya? Pertanyaan untuk dijawab untuk diri sendiri. Sudahkah saudara menyalibkan kedagingan dan segala hawa nafsu dan segala keinginannya? Kalau itu belum, berarti saudara belum milik Kristus, yang artinya saudara tidak mendapatkan bagian kerajaan Allah. Sangat jelas firman Tuhan, bukan perkataan saya saudara. Sangat jelas firman Tuhan. Jadi kunci untuk menikmati janji Tuhan yang kedua adalah hidup dipimpin oleh roh.
Maka pagi hari ini, siang hari ini, jika saudara mendengar firman ini keras, itu artinya Tuhan sayang buat saudara. Buka hati saudara, terima firman itu, berubahlah. Nyatakan dalam hidup saudara bahwa Yesus Kristus adalah gembala yang baik, dan serahkan hidup saudara untuk dipimpin oleh Roh. Salibkan segala kedagingan saudara, hawa nafsu saudara, dan segala keinginannya. Maka saya yakin percaya saudara akan menikmati janji Tuhan. Ini firman Tuhan saudara, dan itu firman tidak bisa disangkal. Pagi hari ini saya mengucap syukur sekali saudara, saya bisa memberitakan firman ini. Saya sendiri mengalami sesuatu hal dalam hidup saya. Ketika saya menerima firman ini saudara, saya juga berontak saudara. Tuhan, ini sangat sakit Tuhan. Ketika saya harus menyalibkan daging, ini sakit Tuhan. Segala sesuatu yang mengenakan daging itu harus saya lepas, harus saya salibkan. Tapi kembali, kalau saya mau menikmati janji Tuhan itu, maka saya harus merelakan hidup saya, menyalibkan daging saya, dan hidup untuk dipimpin oleh Roh. Saya mengajak saudara pada pagi hari ini, relakan hatimu menerima Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya saudara bisa kuat untuk menyalibkan daging saudara. Saudara dan saya yakin percaya tidak akan mampu tanpa Roh Kudus untuk menyalibkan daging saudara. Karena tadi sudah jelas, perbuatan daging itu sangat menyenangkan saudara, berlawanan, bertentangan dengan Roh. Dan itu yang senantiasa yang dicari manusia saat ini. Ketenaran, hormat, pangkat, kekayaan. Apakah itu salah? Tidak saudara. Tapi ketika itu sudah menjadi kesombongan dalam hidup saudara, hawa nafsu yang menguasai hati saudara, pagi hari ini Tuhan ingin mengembalikan saudara sebagai domba-domba Tuhan kepada jalan yang benar. Sekalipun saudara harus melewati lembah kelam itu, saudara masih tetap mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan. Saudara masih percaya bahwa Yesus Kristus adalah gembala yang baik, dan saudara mau hidup dipimpin oleh Roh. Sekalipun itu sakit, saudara harus menyalibkan kedagingan itu. Karena itu janji Tuhan. Ketika saudara sudah menikmati janji Tuhan itu, saudara akan bersyukur. Oh Tuhan, ternyata ini toh Tuhan yang Engkau janjikan. Oh Tuhan, dulu saya harus menyalibkan daging ini toh Tuhan. Pengorbanan kita sebanding saudara dengan apa yang akan kita dapatkan. Hidup kekal, tidak ada air mata lagi, hidup damai, penuh dengan ketenangan, hidup penuh dengan kelimpahan. Saudara akan diberkati sesuai dengan kebutuhan saudara, bukan keinginan saudara. Puji nama Tuhan, firman Tuhan biarlah sampai di sini saudara. Biarlah Roh Kudus yang akan mengerjakan di hati saudara. Buka hati saudara, jangan keraskan saudara. Karena Roh Kudus ingin mengerjakan sesuatu yang terbaik dalam hidup saudara. Puji nama Tuhan, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Gembala.